Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ima Suseno. Jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang asal-usul kehidupan. Kita mungkin sering ya bertanya-tanya dari mana atau bagaimana sih kehidupan yang sangat beraneka ragam di bumi ini tuh berasal. Kemudian apa makhluk hidup pertama yang diciptakan, lantas pasti ya ada perbenturan antara agama dengan ilmu pengetahuan terkait dengan asal-usul kehidupan. Dalam video ini saya tidak akan membahas tentang agama versus ilmu pengetahuan terkait dengan asal-usul kehidupan, tetapi saya akan membahasnya dari sisi ilmu pengetahuan. Jadi memang ada banyak persamaan, tetapi juga ada beberapa perbedaan antara sisi ilmu pengetahuan dengan sisi agama terkait dengan teori asal-usul kehidupan ini. Tetapi kita hadir di sini bukan untuk memperdebatkan, hanya kita merangkul keduanya, agama apapun yang kita anut, kemudian teori dalam ilmu pengetahuan apapun yang juga kita pelajari, itu kalau menurut saya semuanya berharga, sehingga bisa jadi memang antara ilmu pengetahuan dengan agama itu tidak persis sama, tetapi seluruh ilmu pengetahuan yang ada di bumi dan di dunia ini saya percaya semuanya adalah juga ilmunya Allah, ilmunya Tuhan. Sehingga sekali lagi di video ini saya tidak memperdebatkan perbedaan sisi pandang dari agama dengan ilmu pengetahuan, tetapi membahasnya dari sisi ilmu pengetahuan saja. Kajian dari sisi ilmu pengetahuan tentang asal-usul kehidupan. Teori asal-usul kehidupan ada banyak, di antaranya ada teori abiogenesis atau disebut juga dengan generatio spontanea. Selanjutnya ada teori biogenesis, lantas ada teori kosmozoa, teori evolusi kimia, dan teori evolusi biologi. 5 teori inilah yang akan kita pelajari secara ringkas dalam video kali ini. Yang pertama adalah teori abiogenesis atau generatio spontanea. Dalam bahasa Latin, A artinya tidak, bio artinya hidup, genesis artinya pembentukan. Kehidupan ini berasal dari materi yang tidak hidup, atau dengan kata lain berasal dari benda mati, dan pembentukannya terjadi begitu saja atau terjadi secara spontan, maka disebut generatio spontanea. Inilah teori abiogenesis. Tokohnya ada Aristoteles dan John Needham. Menurut Aristoteles, makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Meskipun sebenarnya Aristoteles itu mengetahui bahwasanya telur-telur ikan merupakan hasil perkawinan, akan menetas menghasilkan ikan yang sama dengan induknya. Tetapi dia yakin bahwa ada ikan yang berasal dari lumpur. Dengan kata lain, Aristoteles ini meyakini sebagian ikan itu ada yang dari lumpur, sebagian juga ada yang hasil dari perkawinan induknya. Nah, makhluk hidup yang contohnya ikan yang berasal dari lumpur tersebut menurut Aristoteles terjadi secara spontan gitu, sehingga teori abiogenesis disebut juga sebagai generatio spontanea. Nah, sedangkan menurut John Needham ini melakukan percobaan dengan merebus sepotong daging dalam wadah selama beberapa menit, tidak sampai steril ya. Nah, air rebusan daging disimpan dan ditutup dengan tutup botol dari gabus. Setelah beberapa hari, air kaldu menjadi keruh yang setelah diteliti penyebabnya adalah adanya mikroba dalam air kaldu tersebut. Sehingga Needham mengambil kesimpulan bahwa mikroba itu berasal dari air kaldu. Air kaldu itu kan benda mati gitu. Jadi menurut paham generatio spontanea, semua kehidupan berasal dari benda tak hidup secara spontan ya. Kejadiannya seperti ikan dan katak berasal dari lumpur, cacing berasal dari tanah, belatung itu terbentuk dari daging yang membusuk. Daging itu kan benda mati meskipun berasal dari makhluk hidup, bukan, tapi kalau sudah menjadi daging dipotong berarti dia benda mati. Kemudian tikus berasal dari sekam dan kain kotor. Nah, pada abad ke-17, Antony van Leeuwenhoek berhasil membuat mikroskop sederhana. Dengan mikroskop sederhananya itu, Antony dapat melihat benda-benda aneh yang sangat kecil di dalam setetes air rendapan jerami. Penemuan Antony van Leeuwenhoek inilah yang menjadi cikal bakal runtuhnya paham abiogenesis.
kalau kita sekarang gitu mempelajari teori abiogenesis ini, mungkin dari awal kita sudah bilang nggak masuk akal gitu kan, karena memang sudah nyata-nyata itu sesuatu yang ngawur banget. Tetapi perlu diingat bahwasanya teori abiogenesis ini memang adanya di abad-abad sebelum abad 17 gitu ya, sehingga memang perkembangan ilmu pengetahuan masih sangat sedikit gitu. Maka wajar ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang saat itu memang ya mungkin terdengar tidak masuk akal untuk kita yang hidup di zaman sekarang, di mana ilmu pengetahuan sudah sangat modern. Dari sini kita bisa belajar untuk memahami situasi dan kondisi, tidak langsung menghakimi dan juga tidak langsung menganggap salah segala sesuatu. Jadi kita belajar untuk berpikir bijaksana dan berucap serta menulis juga yang bijaksana ya. Nah, selanjutnya teori yang kedua adalah teori biogenesis. Bio hidup, genesis artinya pembentukan. Nah, teori biogenesis ini mengatakan bahwasanya kehidupan ini berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Tokoh pendukungnya ada Francisco Redi, kemudian Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Kita bahas yang pertama adalah percobaan dari Francisco Redi. Rancangan dan hasil percobaan Francisco Redi sudah nampak di layar ya. Jadi ada 3 toples dengan perlakuan yang berbeda terhadap daging. Toples pertama diisi sekerat daging dan dibiarkan terbuka, tidak ditutup. Hasil setelah beberapa hari adalah daging membusuk, ditemukan banyak belatung. Belatung ini adalah larvanya lalat ya. Sedangkan untuk toples kedua diisi sekerat daging dan ditutup rapat. Daging tidak membusuk, juga tidak ditemukan belatung. Nah, toples ketiga diisi sekerat daging dan ditutup kain kasa. Masih ada lubang-lubangnya kan ya kain kasa itu. Ternyata setelah beberapa hari diperoleh hasil dagingnya membusuk, tetapi tidak ditemukan belatung. Sehingga kesimpulan percobaan Redi adalah larva atau belatung yang terdapat dalam daging busuk toples pertama dan ketiga itu bukan terbentuk dari daging yang membusuk, tapi memang berasal dari telur lalat, dari lalat yang hinggap di situ. Hal ini akan lebih jelas lagi ketika kita melihat keadaan pada toples 3 yang tertutup kain kasa. Pada kain kasa penutupnya ditemukan lebih banyak belatung, tetapi pada dagingnya yang membusuk relatif sedikit, karena memang telurnya lalat tidak hinggap langsung di daging ya, tetapi hinggap di penutup kain kasa itu. Sehingga ketika mereka bertelur, telurnya kan akan banyak tertumpuk di kain kasa. Mungkin telur yang berukuran lebih kecil akan jatuh ke bawah mengenai permukaan daging dan tumbuh belatung di permukaan daging tersebut. Tapi bagaimanapun itu belatung tetap berasal dari telurnya lalat, bukan dari daging itu sendiri. Kemudian percobaan yang kedua adalah percobaan Lazarus Spallanzani. Rancangan dan hasil percobaannya adalah seperti nampak di layar. Ada 2 labu. Labu pertama diisi air kaldu hasil pendidikan, sudah dididihkan ya. Kemudian dibiarkan terbuka. Hasil setelah 1 minggu air kaldu menjadi keruh, kemudian timbul bau. Ketika diamati di bawah mikroskop mengandung banyak mikroba. Sedangkan labu kedua ketika diisi air kaldu yang sudah dididihkan, lantas ditutup rapat dan diolesi parafin di sekeliling tutupnya selagi masih panas. Parafin ini lilin ya, sehingga diasumsikan agar tidak ada udara sama sekali yang bisa masuk, bisa lewat, maka tidak ada mikroba yang bisa lewat. Hasilnya setelah 1 minggu adalah air kaldu tetap jernih warnanya, tidak timbul bau, dan ketika diamati di bawah mikroskop tidak mengandung mikroba. Nah, kesimpulan dari percobaan Spallanzani ini, mikroba yang ada di dalam kaldu tersebut bukan berasal dari air kaldu atau dianggap sebagai benda mati ya air kaldunya, tetapi berasal dari kehidupan di udara. Karena yang pertama, labu pertama tadi kan dibuka, maka kemudian mikrobanya kan ada gitu. Jadi adanya pembusukan karena terjadi kontaminasi mikroba dari udara ke dalam air kaldu tersebut. Kita tahu dari mana terjadi pembusukan, karena baunya tidak enak gitu. Namun paham abiogenesis setelah melihat beberapa bukti percobaan itu ya, mereka menyatakan keberatan. Karena menurut mereka untuk terbentuknya mikroba yang merupakan makhluk hidup kan ya di dalam air tersebut, air kaldu tadi itu kan tetap diperlukan udara.
Nah, dengan pengaruh udara tersebutlah terjadinya generasi spontanea gitu. Dengan kata lain, tetap saja sebenarnya kalau diurut-urut gitu, untuk bisa mikroba itu ada di dalam air kaldu dan menyebabkan kekeruhan atau pembusukan, itu aktivitas kehidupan ya, maka berarti itu berasal dari udara, karena tanpa udara tidak ada mikroba yang masuk, begitu. Nah, kalau mungkin secara logika sekarang ya memang di udara itu memang sudah ada mikrobanya, bukan mikroba berasal dari udara. Nah, percobaan yang ketiga adalah percobaannya Louis Pasteur. Jadi, Louis Pasteur ini melakukan percobaan dengan labu leher angsa diisi air kaldu yang dididihkan. Air kaldu setelah dididihkan warnanya jernih. Nah, selanjutnya air kaldu tersebut dibiarkan dalam posisi tegak. Air kaldu hasilnya setelah beberapa saat tetap berwarna jernih. Lantas ketika kemudian labu tersebut dimiringkan sehingga air kaldunya itu bisa menyentuh udara melalui mulut pipa leher angsa gitu ya, maka air kaldu akhirnya berubah menjadi keruh. Percobaan Pasteur ini menunjukkan bahwasanya ketika leher angsanya dibiarkan tegak, itu kan udara lebih susah menyentuh kaldu. Tetapi ketika leher angsanya diposisikan miring gitu ya, udara bisa mendekati, bahkan aslinya adalah memang air kaldu ini sampai di permukaan ujung pipa leher angsa. Hingga memang air kaldu sebagian terkontaminasi dengan udara. Akibatnya memang karena udara mengandung bakteri ya, maka lantas air kaldu seiring dengan waktu akan berubah menjadi keruh. Berdasarkan hasil percobaannya Francisco Redi, kemudian Lazarus Spallanzani dan Louis Pasteur tersebut, maka tumbanglah paham abiogenesis dan muncullah paham atau teori baru tentang asal-usul makhluk hidup yang dikenal dengan teori biogenesis. Teori biogenesis ini menyatakan bahwasanya omne vivum ex ovo, setiap makhluk hidup berasal dari telur. Omne ovum ex vivo, setiap telur itu berasal dari makhluk hidup. Dan omne vivum ex vivo, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Mungkin sebagai orang modern seperti kita lebih bisa mengakui teori biogenesis ini dibandingkan teori abiogenesis. Hanya sekali lagi, mari kita berpikir bijaksana karena memang kondisi zaman berbeda, kondisi ilmu pengetahuan berkaitan dengan teknologi juga berbeda antara zaman teori biogenesis dengan zaman teori abiogenesis. Kita lanjutkan ke teori kosmozoa ya. Jadi teori kosmozoik atau kosmozoik teori, pelopor dan penganutnya adalah Averroes. Pandangan tentang teori kosmozoik ini, asal mula makhluk hidup yang menghuni bumi ini berasal dari apa yang disebut spora kehidupan yang adanya aslinya adalah di luar angkasa bumi. Kemudian karena satu dan lain hal, salah satunya adalah meteor yang tertempel oleh spora tersebut kemudian masuk ke atmosfer bumi, sebagian tetap selamat sporanya meskipun melewati proses pembakaran dari atmosfer terhadap meteor yang ditumpangi tadi, sehingga akhirnya spora sampai di permukaan bumi atau di udaranya bumi, sehingga lambat laun terciptalah kehidupan di bumi. Nah, penganut teori kosmozoa ini melakukan analisis antara lain berdasarkan adanya peninggalan peradaban Inka gitu ya, yang sudah relatif sangat canggih teknologinya untuk di zaman dahulu dibanding dengan zaman sekarang. Kemudian terdapat piramida terpancung, di atasnya dalam hiasan tembikar itu ada dewa angkasa dan pesawat di bekas-bekas situs peninggalan peradaban Inka ini. Kemudian peradaban Inka ini juga menganut penanggalan dengan model tata surya, sehingga memang diperkirakan mereka ini sudah memahami atau menganggap bahwasanya memang nenek moyangnya itu berasal dari luar angkasa, sehingga pesawat, kemudian ada dewa angkasa, lantas juga menggunakan model tata surya yang semuanya terkait dengan luar angkasa itu sudah digunakan di peradaban Inka ini. Apakah memang teori kosmozoa ini benar atau salah? Kita tidak berbicara benar salahnya ya di sini, karena sekali lagi kita membicarakan tentang esensi dari masing-masing teori tentang asal-usul kehidupan. Selanjutnya teori yang keempat adalah teori evolusi kimia.
Tokoh pendukungnya ada Harold Urey, kemudian Stanley Miller, dan A.I. Oparin. Mereka berpendapat bahwa organisme terbentuk pertama kali di bumi ini berupa makhluk hidup bersel satu. Selanjutnya, makhluk tersebut mengalami evolusi menjadi berbagai jenis makhluk hidup seperti protozoa, porifera, coelenterata, moluska, dan lain-lainnya. Pelajari yang pertama adalah tentang penelitiannya Harold Urey. Menurut Urey, terbentuknya makhluk hidup berasal dari berbagai molekul zat di atmosfer didukung kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah tersedianya molekul-molekul metana, kemudian amonia, uap air atau H2O, dan hidrogen yang sangat banyak di atmosfer bumi. Kondisi kedua, adanya bantuan energi yang timbul dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis yang menyebabkan zat-zat tersebut bereaksi membentuk molekul zat yang lebih besar. Kondisi ketiga, terbentuknya zat hidup yang paling sederhana yang susunan kimianya dapat disamakan dengan susunan kimia virus. Dan kondisi yang keempat, dalam jangka waktu yang lama ini berupa berjuta-juta tahun ya, zat hidup yang terbentuk tadi berkembang menjadi sejenis organisme yang lebih kompleks. Nah, pendapat dari Harold Urey ini memang masih berupa pendapat ya, tidak ada buktinya. Maka kemudian salah satu mahasiswanya, salah satu muridnya yakni Stanley Miller ini melakukan percobaan untuk membuktikan dan mendukung teori Harold Urey tadi. Jadi Stanley Miller membuat model perangkat percobaan untuk sintesis molekul organik secara abiotik. Jadi perangkat percobaannya disebut perangkat percobaan Miller akhirnya. Perangkat percobaannya seperti yang terlihat di layar, ada bejana diisi dengan air H2O ya, kemudian dipanaskan maka akan terbentuk uap air. Nah, uap air ditambah dengan molekul metana CH4, amonia NH3, kemudian ada 2O, gas hidrogen, dan ada uap air tadi itu lantas dialiri dengan listrik ribuan kilovolt. Terjadi reaksi kimia di labu ini, lantas oleh kondensor, uap yang dihasilkan didinginkan sehingga akhirnya menetes menjadi tetes-tetes air yang ketika didinginkan dan diambil sampelnya untuk dianalisis kimia ternyata mengandung beberapa senyawa organik, perpaduan dari kesemua senyawa tersebut. Nah, eksperimen Miller ini dapat memberikan petunjuk bahwa satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan, jadi senyawa-senyawa kompleks yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, misalkan lipid, lemak ya, kemudian karbohidrat, asam amino, protein, kemudian nukleotida, nukleotida dan lain-lainnya dapat terbentuk dalam kondisi abiotik. Kenapa abiotik? Karena seperti tadi kita melihat bahwasanya dari perangkat percobaannya Miller terbukti dari gas-gas yang bersifat benda mati, abiotik dengan bantuan listrik ribuan kilowatt, ternyata memang bisa dihasilkan senyawa-senyawa kompleks hasil reaksi kimia perpaduan dari senyawa-senyawa anorganik bahan baku tadi. Dan ternyata memang senyawa-senyawa kompleks tersebut sampai hari ini, detik ini ya memang ada di dalam tubuh makhluk hidup gitu. Sehingga teori evolusi kimia ini semacam menjembatani gitu ya antara teori abiogenesis dengan teori biogenesis. Mereka memberikan bukti lebih lanjut bahwasanya memang di dalam dunia ini tidak ada yang sia-sia. Antara satu hal dengan hal yang lain memang saling terkait gitu. Antara komponen benda mati dengan makhluk hidup memang saling berhubungan. Nah, teori yang terakhir adalah teori evolusi biologi. Teori evolusi biologi ini berangkat pada pendapatnya Alexander Oparin. Beliau mengatakan bahwasanya senyawa kompleks yang terdiri dari ada lemak, karbohidrat, kemudian nukleotida dan lain-lain tadi itu pada zaman dulu itu terdapat sangat melimpah di lautan maupun di permukaan daratan. Karena memang kan di angkasa senyawa-senyawa tersebut akan turun bersamaan dengan turunnya hujan gitu ya. Sebagian tetap tertinggal di daratan bumi, sebagian akan terkumpul di perairan. Nah, adanya energi yang melimpah, misalnya sinar ultraviolet di atmosfer purba bumi saat itu, dalam jangka waktu yang amat panjang memungkinkan lautan menjadi timbunan senyawa organik yang merupakan sop purba atau sop primordial. Jadi kalau
kita bikinkan skemanya berdasarkan pendapat-pendapat para ahli itu. Asal-usul prokariot atau sel-sel yang belum memiliki membran inti sel itu berasal dari senyawa-senyawa H2O, kemudian H2, metana, dan amonia. Lantas akan membentuk monomer organik dengan bantuan petir ya, listrik yang ada di atmosfer berupa petir itu. Kemudian dari monomer organik itu akan saling berikatan membentuk polimer organik yang disebut sebagai proteinoid. Nah, proteinoid kemudian berkembang menjadi protobion. Protobion ini akan berkembang menjadi progenot atau sel purba, dan lantas lambat laun akan terbentuknya sel prokariot purba. Tetapi proses terbentuknya prokariot ini bukan terjadi dalam waktu setahun puluhan tahun, tetapi puluhan ribu tahun. Selanjutnya adalah asal-usul sel eukariot. Seperti yang kita ketahui, sel eukariot adalah sel yang sudah memiliki membran plasma. Jadi, menurut teori asal-usul kehidupan biologi secara biologi ini, gitu ya, sel eukariot itu berasal dari sel prokariot yang saling memakan satu dengan yang lain. Sederhananya adalah karena mereka saling memakan, ada sebagian komponen dari selnya yang tetap utuh dan tertinggal di dalam sel pemakannya. Hingga ribuan tahun kemudian, struktur sel yang awalnya hanyalah terdiri dari membran plasma dan DNA, lambat laun berkembang secara signifikan berisi organela-organela yang lebih modern, lebih berguna untuk pembentukan kehidupan yang lebih kompleks gitu ya. Salah satu yang terbentuk adalah mitokondria. Seperti kita ketahui, mitokondria adalah organela sel yang bertugas untuk menghasilkan energi di dalam sel. Selanjutnya setelah mitokondria terbentuk, juga terbentuk kloroplas gitu. Kalau sel prokariot yang berkembang pelan-pelan menjadi sel eukariot ini tuh hanya berisi mitokondria, kemudian nukleus dan membran nukleus saja, maka terbentuklah protista, fungi, dan sel-sel hewan. Sedangkan untuk sel prokariot yang kemudian berkembang di bagian dalam selnya itu ditambah dengan adanya kloroplas dan juga dinding sel di luar membran selnya gitu ya, maka terbentuklah alga dan sel-sel tumbuhan. Seperti itu. Ini adalah asal-usul kehidupan menurut teori evolusi biologi. Sehingga memang intinya adalah asal-usul kehidupan menurut teori evolusi biologi ini mengatakan bahwasanya makhluk hidup yang sangat beraneka ragam sekarang itu sebenarnya adalah berasal dari satu sel tunggal, yakni sel bakteri, sel kuno ya, sel purba atau sel kuno yang kemudian lambat laun melalui banyak sekali proses akhirnya berevolusi menjadi makhluk hidup yang beraneka ragam seperti sekarang. Kalau kita membahas dari sisi agama, apalagi mungkin agama-agama yang penganut paham special creation ya, penciptaan spesial, salah satunya adalah agama Islam, kemudian agama Kristen. Mungkin teori evolusi biologi ini sama sekali tidak bisa diterima. Tapi sekali lagi kita harus memahami bahwasanya ini adalah ilmu pengetahuan yang jika dibandingkan dengan agama kadangkala seperti sisi logam mata uang ya. Jadi ada dua sisi. Yang keduanya tidak bisa terpisah, tetapi juga memang tidak bisa menyatu gitu. Sehingga kalau kita memang memahami paradigma atau dasar berpikir agama dan ilmu pengetahuan itu kadang seperti dua sisi mata uang yang berbeda itu, kita bisa lebih bijaksana dalam menyikapi segala macam perbedaan yang muncul antara ilmu pengetahuan dan agama. Jadi demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.